video ini, kita akan mempelajari tentang pengertian, ciri-ciri, klasifikasi, peranan, serta fungsi dari protista. Pengertian protista. Protista berasal dari bahasa Yunani protos dan kritos. Protos berarti awal atau mula-mula, sedangkan kritos berarti menyusun. Sehingga protista adalah makhluk hidup bersel satu maupun bersel banyak yang tersusun sederhana dan sudah memiliki membran inti. Ciri-ciri protista. Yang pertama, umumnya merupakan makhluk hidup uniseluler, namun terdapat juga yang multiseluler seperti ganggang laut. Yang kedua, memiliki membran inti atau eukariota. Yang ketiga, beberapa bersifat autotrof, beberapa heterotrof. Yang keempat, hidup di habitat yang berair atau lembab. Yang kelima, dapat hidup sebagai parasit bagi organisme lain. Yang keenam, memiliki flagela atau cilia. Yang ketujuh, respirasinya secara aerobik, yaitu proses pemecahan senyawa glukosa membutuhkan oksigen. Yang kedelapan, reproduksi dengan generatif dan vegetatif. Generatif dengan konjugasi, sedangkan vegetatif dengan membelah diri. Yang kesembilan, hidup soliter maupun berkoloni. Klasifikasi dibagi menjadi 3. Yang pertama, protista mirip tumbuhan. Yang kedua, protista mirip hewan. Yang ketiga, protista mirip jamur. Yang pertama, protista mirip tumbuhan. Karena kemampuannya melakukan fotosintesis, kebanyakan protista dari kelompok ini merupakan fitoplankton. Protista atau ganggang atau algae dikatakan menyerupai tumbuhan karena ia bersifat autotrof, memiliki klorofil, dan dengan bantuan cahaya matahari mampu melakukan fotosintesis. Ciri-ciri protista mirip tumbuhan. Yang pertama, belum memiliki akar, batang, dan daun sejati. Yang kedua, memiliki klorofil yang terdapat pirenoid yang berfungsi membentuk amilum. Yang ketiga, uniseluler atau multiseluler. Protista mirip tumbuhan uniseluler sering disebut sebagai fitoplankton, sedangkan protista mirip tumbuhan multiseluler sering disebut alga. Yang keempat, reproduksi dengan aseksual dan seksual. Reproduksi aseksual dengan fragmentasi, pembelahan sel, pembentukan zoospora dan zigospora. Reproduksi seksual dengan pembentukan gamet jantan dan betina. Contoh protista mirip tumbuhan. Yang pertama, ganggang coklat. Menyerupai tumbuhan tinggi, memiliki klorofil A dan C, serta pigmen tambahan xanthofil dan ficosantin. Habitat sebagian besar di laut. Reproduksi dengan aseksual dan seksual. Reproduksi seksual dengan fragmentasi dan zoospora. Reproduksi seksual dengan oogami. Sel telur dihasilkan oleh oogonia, sedangkan sperma dihasilkan oleh antheridia. Yang kedua, ganggang hijau. Ada yang bersel satu, bersel banyak, berkoloni, berbentuk benang dan lembaran. Selnya eukariot, memiliki klorofil A dan B serta pigmen tambahan karoten. Reproduksi dengan aseksual dan seksual. Reproduksi aseksual dengan pembelahan sel, fragmentasi, pembentukan zoospora, aplanospora, dan autospora. Reproduksi seksual dengan isogami, anisogami, dan oogami. Yang ketiga, ganggang pirang. Habitat di air tawar, uniseluler, berkoloni atau benang. Dinding sel gandum silika. Dinding cara hidup sebagai fitoplankton memiliki klorofil A dan C serta pigmen tambahan karoten. Yang keempat, ganggang merah. Habitat di laut, multiseluler, memiliki klorofil A dan D serta pigmen tumbuhan phycosklanin dan phycoerythrin. Yang kedua, protista mirip hewan. Protista dikatakan mirip hewan karena dapat bergerak dengan bebas sebagaimana hewan bergerak. Protista mirip hewan memiliki alat gerak yang berbeda-beda seperti setiap spesiesnya, namun dikelompokkan menjadi 4 yaitu flagellata, ciliata, rhizopoda, dan sporozoa. Contoh protista mirip hewan. Yang pertama, rhizopoda atau kaki semu. Alat gerak berupa tonjolan sitoplasma yang disebut pseudopodia. Contoh rhizopoda amoeba, foraminifera, dan radiolaria.
Yang kedua, flagellata atau bulu cambuk, alat gerak berupa bulu cambuk atau flagellum. Berdasarkan keberadaan klorofil, flagellata dibedakan menjadi dua kelompok, yaitu fitoflagellata atau memiliki klorofil dan zooflagellata atau tidak memiliki klorofil. Contoh flagellata, Eulene viridis, Phophoglobator, dan Noctiluca miliaris. Yang ketiga, ciliata atau rambut getar, alat gerak berupa silia atau rambut getar, bentuk tubuh tetap, hidup di air tawar yang banyak mengandung zat organik dan bakteri. Beberapa hidup dengan bersimbiosis pada usus hewan vertebrata. Contoh ciliata yaitu Paramecium caudatum, Stentor, Vorticella, Didinium, dan Stylonychia. Yang keempat, sporozoa atau penghasil spora. Tidak memiliki alat gerak, dapat menghasilkan spora dalam siklus hidupnya, bersifat parasit pada tubuh hewan dan manusia. Reproduksi dengan aseksual dan seksual. Reproduksi aseksual dengan zigozoni dan sporogoni. Reproduksi aseksual dengan peleburan mikrogamet dan makrogamet. Contoh sporozoa Plasmodium vivax, Plasmodium falciparum, dan Plasmodium malaria. Adapun struktur protista mirip hewan, seperti pada layar. Yang ketiga, protista mirip jamur. Jamur air dan jamur lendir disebut protista mirip jamur karena menghasilkan sporagium seperti jamur, namun tidak dimasukkan ke dalam kingdom fungi karena memiliki inti diploid, sedangkan jamur asli memiliki inti haploid. Adapun ciri-ciri protista mirip jamur yaitu bersifat eukariotik, tidak memiliki klorofil, dapat menghasilkan spora, dan bersifat heterotrof. Protista mirip jamur dibagi menjadi: pertama, Myxomycota atau jamur lendir. Habitatnya di lingkungan yang lembab. Fase vegetatif berbentuk seperti lendir, bersifat seperti amuba atau disebut dengan amuboid. Berinti banyak dan tidak dibatasi oleh dinding yang kuat atau disebut plasmodium. Bereproduksi seperti jamur. Contoh Myxomycota adalah Dictyostelium discoideum. Yang kedua, Acrasiomycota atau jamur lendir bersekat. Habitatnya di lingkungan yang lembab. Bentuk tubuh seperti lendir atau plasmodium. Hifa bersekat, berinti banyak. Reproduksi seksual dengan sigami dan aseksual dengan membentuk tubuh buah atau fruiting body. Contoh Acrasiomycota adalah Dictyostelium. Yang ketiga, Oomycota atau jamur air. Strukturnya mirip alga, namun tidak berklorofil. Hifa tidak bersekat, berinti banyak. Dinding sel berupa selulosa. Reproduksi aseksual dan seksual. Reproduksi aseksual dengan zoospora, reproduksi seksual dengan menghasilkan zigot. Adapun contoh protista mirip jamur seperti pada gambar tersebut. Peranan kingdom protista dalam kehidupan manusia. Entamoebacoli berperan dalam pembusukan sisa makanan. Foraminifera digunakan sebagai petunjuk adanya minyak bumi. Radioolaria digunakan sebagai bahan penggosok. Paramecium digunakan sebagai organisme indikator terjadinya pencemaran air oleh zat organik. Kemudian, fungsi. Fungsi protista dalam hubungan simbiotik. Jenis protista lain menawarkan manfaat lebih langsung bagi hewan dalam bentuk hubungan simbiotik. Trichonims hidup di usus rayap, memakan selulosa kayu yang dimakan rayap, dan memecahnya menjadi komponen yang mudah dicerna. Protista ini hidup di saluran pencernaan beberapa organisme pemakan selulosa. Berbagai protista dan bakteri juga hidup di saluran pencernaan ruminansia seperti sapi dan membantu mereka mencerna makanan yang mereka makan untuk nutrisi dan energi.